Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Sekarang ini saya masih belum puas untuk mewawancarai Mas Aji Anggoro SH. Beliau ini bendahara Peradi Sleman versi Luhut Pangaribuan. Namun beliau ini punya pengalaman panjang di bidang hukum bisnis. Tapi kali ini saya masih ingin bertanya tentang intellectual property right atau hak kekayaan intelektual. Selamat berjumpa Mas Aji. Selamat berjumpa Pak Argo. Mas Aji ini saya mengawali dengan sedikit guyon ini. Ya Pak, santai Pak. Karena kan biar tidak terlalu tegang ya, bicara hukum itu kalau kita terlalu tegang nanti masyarakat menakutkan juga itu. Ini Mas, yang kemarin kita sudah banyak bicara tentang merek ya. Ini menurut pengalaman Anda, karena kan sebelum Anda jadi advokat Anda kan seorang pengusaha, jadi banyak tahu soal ekonomi yang berkaitan dengan hukum itu. Gimana Mas cerita Anda yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual itu? Baik Pak Argo, terima kasih. Ya. Kita melanjutkan sharing beberapa waktu lalu tentang merek Pak. Jadi ada beberapa yang kebetulan dalam beberapa minggu sebelum ini tuh banyak bermunculan permohonan untuk pendaftaran merek Ya. dan juga pendaftaran CV maupun PT. Ya. Nah, kaitannya dengan merek memang saya ingin sharing tentang kepentingan merek itu untuk apa, terutama untuk kepentingan para milenial muda yang memulai usaha di bidang UKM. Ya. Dan juga di poin kedua nanti kepentingan merek yang berkaitan dengan profesi advokat. Ya. Jadi Ya. kalau soal merek memang saya selalu mengedepankan soal added value sebuah produk dari UKM Pak. Karena saat ini beberapa teman-teman yang saat ini Nilai tambah ya. Ya, added value itu nilai tambah dari Ya. sebuah produk yang dipasarkan oleh beberapa teman-teman UKM, teman-teman muda yang mereka memang kurang paham perihal pelindungan hukum terhadap produk maupun barang-barang yang mereka pasarkan. Jadi pertama yang selalu saya sharingkan dengan teman-teman UKM itu adalah penambahan nilai dari produk itu. Selain yang pertama biasanya produk itu kan memang kualitas Pak ya, kualitas, kemudian harganya juga kompetitif, kemudian cara pemasaran dan pengemasan namanya juga bagus. Tapi jangan dilupakan juga bahwa produk itu tetap harus di ujungnya dilindungi oleh satu brand atau merek tertentu supaya yang saya namakan tadi added value itu, merek itu akan sangat berguna pada saat siapa tahu bisnis yang mereka kerjakan itu dalam kurun waktu tertentu akan jadi booming, berkembang pesat. Nah, pada saat itulah sebetulnya kalau seandainya belum dilindungi oleh merek, kejadian yang pernah dan sering terjadi adalah sudah terlanjur pemasarannya masif, terus omset pun juga makin membesar, tiba-tiba dia disomasi sama orang lain, ketiga atau perusahaan lain, bahwa mengaku bahwa merek yang dia pasarkan itu sudah dilindungi oleh undang-undang. Nah, itu yang mengagetkan karena selama ini mereka kurang tahu loh, kok saya sudah memasarkan sekian bulan tapi kok orang lain yang mempunyai merek itu. Nah, pengetahuan itulah yang saya ingin sharingkan supaya sekecil apapun itu produk yang mulai dikembangkan dari UKM kita itu sudah dilindungi oleh merek-merek tertentu itu. Jadi pada saat nantinya seperti Indomaret, seperti produk-produk kaos atau fashion atau busana muslim yang tidak secara sengaja kemudian membesar produknya, pemasarannya maupun omsetnya itu sudah dilindungi oleh merek itu Pak. Jadi orang lain yang akan meniru dengan merek yang sudah terdaftar ya harus minta izin. Nah, peluang minta izin untuk kerjasama itu juga menghasilkan sesuatu yang namanya royalti, kerjasama dengan
pihak yang mempunyai brand, sehingga jadi tambahan, selain tambahan nilai dari produk itu juga tambahan dari omset juga, Pak. Ya. Itu di satu sisi ya. Satu sisi. Kemudian kalau yang dari kepentingan praktisi hukum, kebetulan saya sekarang sebagai praktisi hukum ya, saya pengen sharing untuk teman-teman yang, terutama untuk teman-teman pengacara dan advokat yang baru, Pak. Ini merupakan peluang baru untuk belajar ya, memasarkan atau memberikan sebuah peluang juga ke teman-teman advokat, bahwa ini bisa jadi peluang juga untuk jadi perkara dalam konteks ya yang ada positif, yang ya, menghasilkan gitu kan, karena banyak pengacara muda itu mindset mereka ya cuma pidana, ya cuma perdata, padahal ada hukum bisnis yang di dalamnya, termasuk hukum tentang kekayaan intelektual itu yang bisa menghasilkan sesuatu juga. Itu yang kita pernah bicarakan kemarin, memang ini unlimited, Pak. Dan peluangnya sangat besar. Dan itu tentu saja kan tidak hanya muda, yang senior, yang tua pun banyak ya. Kalau senior sih mungkin karena dari sisi gini, Pak, normatifnya gini ya. Mereka sudah punya banyak perkara, bisa menghidupi keluarga, bisa membuat. Tapi kan yang muda-muda itu kadang-kadang kan hanya masih belum terpaku hanya di masalah pidana, masalah perdata. Padahal ada beberapa ruang yang bisa kita yang bisa sangat luas kerjakan, sangat luas, dan Jogja sangat besar, Pak, potensi itu. Itu sih tambahan kita. Terakhir di season kali ini, Mas, karena kan saya juga yakin ini masih bisa satu gebeng sendiri kalau menurut saya kan ilmu ini. Ini kan kelihatannya sepele ya, artinya kan orang awam mungkin merek atau apa gitu, tapi implikasi bisnisnya sebetulnya kan itu jadi sangat luas sekali, Mas, ya itu. Betul, Pak. Karena itu berkaitan integrated dengan kreativitas masyarakat kan itu. Betul, Pak. Betul. Jadi kenapa kita harus concern di sini, karena ini merek ini sebetulnya salah satu varian dari kekayaan intelektual yang sangat potensial untuk menggerakkan suatu produk, sehingga Pak, nilai tambahnya akan melebar kemana-mana, Pak. Selain omset juga materi juga, kemudian mereka melakukan usaha dengan tenang juga dan melindungi persaingan usaha yang tidak sehat, Pak. Itu mereka aman, Pak. Mereka aman. Jadi contoh ini misalnya, Pak, contoh merek yang sudah terdaftar di Indonesia itu akan terlihat juga potensinya seandainya ada company-company multinasional yang melihat bahwa produk ini sudah didaftarkan di Indonesia, kualitasnya bagus, packagingnya juga bagus, itu ada kesempatan untuk Pak, kerjasama, Pak. Jadi perusahaan multinasional yang internasional yang menggunakan merek ini tapi dipasarkan untuk di seluruh dunia, bisa untuk ekspansi pasar. Bisa salah satu edit value-nya untuk ekspansi pasar itu, Pak. Dan saya sudah pernah melakukan itu waktu itu dengan kerjasama dengan pengusaha di Belanda waktu itu, dengan merek itu tapi dipasarkan khusus di Belanda. Yang mendaftarkan pengusaha Belanda, tapi atas izin dan kerjasama yang dilakukan di Indonesia menurut peraturan yang berlaku di Indonesia. Itu sangat bisa, Pak. Itu salah satunya lah. Oke, Mas, sampai di situ dulu. Tapi yang akan datang ini ada PR, saya ingin nanti Mas Aji bicara tentang yang kaitannya dengan pemerintah. Karena pemerintah sendiri kan punya ekonomi kreatif ya. Mereka kan punya menteri ekonomi, kementerian juga kan ada. Itu kan sangat integrated dengan persoalan pasti, Pak. Kekayaan intelektual ini ya. Terkait itu Kemenkumham juga terkait, perdagangan juga terkait, betul. Kementerian Kreatif sekarang juga terkait. Sangat terintegrated sekali itu. Betul, Pak. Oke, Mas Haji, terima kasih, Mas Haji. Baik. Sampai ketemu lagi. Pak, terima kasih. Nah, pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.